Ya, Bapak Sirang. Sekarang tukang balenya banyak yang buat itu. Jadi pola penanganan ada beberapa, yang bentuknya langsung dan tidak langsung. Ya, apa yang tidak langsung itu kita tidak langsung berada di sana, tapi memonitor kegiatan itu berarti tidak langsung. Ada metodenya, pengamanan itu metodenya banyak, boleh oleh manusia, berarti boleh ada orangnya secara fisik hadir di sana. Tetapi bisa juga dengan menggunakan konstruksi bangunan, pakai pagar keliling, ya, atau pakai elektronik, pakai CCTV. Sekarang yang murah, CCTV udah murah sekarang, ya, pakailah CCTV, ya. Oleh karenanya di objek-objek apa perlu pakai CCTV, perlu, terutama di tempat parkir. Siapa tahu tempat parkir yang coba-coba, ya. Kalau misalnya di Besakih ada keluhan-keluhan katanya guide-nya minta pembayaran sebagainya, berarti di beberapa tempat di Besakih perlu dipasang CCTV untuk memonitor benar nggak ada yang guide-nya begitu, jangan-jangan wisatawan yang naik-naik misalnya, ya, berarti perlu dipasang elektronik CCTV itu paling murah. Dan nanti servernya disimpan di tempat khusus dan terkunci. Kenapa? Karena server adalah rekaman. Jangan sampai tidak terkunci, begitu saya menyolong helm, saya hapus rekamannya. Ya, nah, kemudian dengan kondisi alam, berarti yang ada tebing-tebing itu sudah aman. Menggunakan satwa, ada kinain, ada angsa. Ya, angsa juga bisa untuk jaga keamanan loh, ya. Menggunakan tanda-tanda khusus dan kemudian pemberdayaan peran serta masyarakat. Nah, itu. Lanjut, terbuka dan tertutup, artinya kalau terbuka itu jelas bisa dilihat seperti saya ini adalah pengamanan terbuka, tetapi kalau pakai baju preman, ya, itu pengamanan tertutup namanya. Sasarannya manusia, fisik, benda, barang, kemudian juga dokumen dan juga kegiatan. Wilayahnya adalah kawasan objek wisata di situ dan lingkungannya, dan kemudian ada koordinasi pengamanan. Kalau situasi normal adalah pengelola objeknya bersama pengamanan internalnya, baik pecalang maupun
hantu kalau ada di sana atau satpam. Ada gangguan, laporkan kepada kepolisian. Kalau kepolisian sudah tidak sanggup lagi, kekurangan tenaga, dia boleh meminta bantuan TNI. Tetapi tetap yang pegang komando adalah kepolisian. Lanjut. Nah, jenisnya ini pengamanan terbuka. Caranya adalah memeriksa ya orang-orang yang masuk, kemudian mobil yang masuk, mobil-mobil yang dicurigai, ya. Lalu kemudian pengaturan parkir, ya, pengaturan manusianya dan sebagainya, ya, penjagaan orangnya ada, pengawalan, ya, kemudian patroli. Apakah pecalang perlu patroli? Perlu. Ya, di objek itu kalau yang jaganya adalah pecalang, dia harus patroli. Apalagi kalau belum ada CCTV. Siapa tahu pas lagi ada lagi congkel-congkel kaca spion, ya. Kemudian bisa menangani terhadap mogok rusuh massal apabila belum anarkis, masih bisa ditangani, silakan ditangani, ya. Lanjut. Terus, nah ini kalau satpam itu ada kemampuan dasar yang harus dimiliki. Yang sudah berkenan menerima kunjungan kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan sedikit tentang bagaimana sebenarnya pengelolaan daya tarik wisata Sangeh yang sudah kita ketahui merupakan salah satu daya tarik wisata atau aset yang dimiliki oleh Kabupaten Badung. Nah, oleh sebab itu di dalam dukungan untuk mengembangkan daya tarik wisata Sangeh ini, dalam meningkatkan kunjungan tentu harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Nah, salah satu diantaranya pengelolaan yang profesional yang dilakukan antara lain adanya kelompok sadar wisata. Dalam lomba tahun ini, ya, tahun 2015 kemarin yang kita adakan, jadi lomba kelompok sadar wisata kemarin ini, daerah tujuan wisata Sangeh berebut juara yang pertama untuk tingkat provinsi Bali. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk itulah tidak berlebihan kalau kami dari panitia mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan secara singkat bagaimana pengelolaan dari daerah tujuan wisata atau destinasi Sangeh ini yang sudah merupakan destinasi, salah satu destinasi kebanggaan Badung dan Provinsi Bali yang sudah mendunia, sudah dikatakan. Nah, untuk itu waktu kami serahkan seluruhnya kepada Badan Pengelola untuk menyampaikan sedikit mengenai kondisi keberadaan dari daerah tujuan wisata Sangeh. Kami bisa bahasa Bali. Yang dari Desa Adat Sangeh kebetulan juga sekaligus selaku ketua kelompok wisata Sangeh. Kalau kita melihat dalam tujuan wisata Sari juga namanya wisata Sari, dari zaman penjajah sudah merupakan nabi tempat kunjungan, cuman tidak selama sama. Nah, itu adanya G30S, nah itu setelah itu baru mulai sehingga tahun 70-an 77 lah mulai bangkit pariwisata itu termasuk Sangeh, satu-satunya objek yang memang awal menawarkan objek keras. Nah, selanjutnya dengan kedatangan tamu yang begitu banyak sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat karena itu menguntungkan secara ekonomi. Sehingga akhirnya karena ini dikelola memang oleh desa adat misalnya terkait dengan sejarah bumi memang disepakati desa adat dalam pengelolaannya, maka dikelola oleh desa adat. Nah, dengan sendirinya karena ini merupakan pengelolaan masyarakat sehingga masyarakat ingin semua menikmati hasil sampai pengelolaannya pun seperti itu, berjuru masyarakat semakin banyak mereka terlibat di sini semakin bagus. Nah, akhirnya dalam pengelolaan itu sampai
tenaganya 55 orang. 55 orang itu terdiri dari 10 klien adat dinas, jadi kita libatkan sehingga dia tugas di desa, sehingga karena di desa belum bisa memberikan sesuatu, jadi akhirnya dia dilibatkan di sini, dia mendapatkan apa tersebut. Nah kenyataannya dengan banyak orang mengelola sehingga dibentuklah kelompok menjadi 5 kelompok, 11 orang tiap hari, 11 jadi 55. Nah sehingga di sini kepentingan banyak udah, sehingga tidak nyambung tugas kebersihan dan sebagainya apapun terkait dengan pariwisata tidak nyambung besoknya karena kelompok yang lain gitu. Terus tidak nyambung. Umpama WC kotor, toh ada tenaga besok. Yang besoknya juga seperti itu. Nah akhirnya lambat laun ya sange mulai redup. Ada kedapton, ubud, mungkin banyak wisata kerat. Nah mulai tahun 98 Oktober 1 Oktober 98 yang jadi Desa Adat. Akhirnya kita menggagas ide-ide dan sebagainya untuk memindahkan parkir yang sebelah timur milik pribadi gitu, sehingga kami bebaskan lahan ini ada kurang lebih 3 hektar. Ini milik masyarakat, itu kita tukar dengan tanah Desa Adat. Artinya karena mungkin sudah merasakan menikmati pariwisata, masyarakat itu tidak ada penolakan terkait dengan penukar tanah. Jadi tanah masyarakat 1,5, tanah Desa Adat, tanah Desa Adat 1,5, tanah masyarakat 1. Jadi kita dapat 1, kita masyarakat dapat 1,5. Itu seperti itu. Dan akhirnya memang kita pendekatan pada pemerintah Kabupaten Badung, sehingga kita kepingin gimana merencanakan kawasan tujuan wisata itu yang bagus gitu. Nah ternyata di pemerintah Kabupaten Badung tanahnya harus ada dulu. Jadi, tanahnya agar jangan nanti kita bikin karena harus dibuat oleh Cipta Karya, memang harus didanain itu agar jangan gambar ada, tanah tidak ada. Dan akhirnya kita bebaskan sedikit dan mulai tahun 2003 kita benahi manajemennya, kita sampai Parung Desa berhadapan dengan masyarakat, mereka juga ada kepentingan, sehingga gimana ada celutukan masyarakat sekali nunas hijau pangmeketis saja itu anunya. Kenapa kok Desa Adat malah mempersempit peluang gitu? Harusnya masyarakat diberikan peluang yang lebih. Sehingga pada waktu kita tawarkan 15 orang pengelola dengan keuntungan, dan akhirnya karena permintaan seperti itu akhirnya kita tambah lagi 5 biar diterima juga. Oke, kalau seperti itu ya kita tambah lagi 5 karena terdiri 5 banjar adat, masing-masing tambah 1. Nah, terbentuklah manajemen baru dengan 20 orang, personil 20 orang dan ketua pengelola 1 orang. Dan itu anunya, sehingga pengembangannya patung Bung Karno Krebut ini dari Bank Dunia. Kebetulan pada waktu Gus Pangjayo dari Dinas Kebudayaan Februari kita dari kepala desa sampai camat dan sebagainya itu di Kabupaten Badung untuk pendataan itu tidak tembus-tembus. Kebetulan akhirnya kami ke provinsi. Kebetulan pada waktu di Winton Pak Bruce orang Australia itu dari Bank Dunia, konsultan Bank Dunia, akhirnya dengan pendekatan sama Pak Jaya, akhirnya kita buat master plan gitu dengan Pak Bruce ke. Akhirnya dari provinsi mengundanglah bupati, komponen yang terkait di Papeda gitu, sehingga orang asing sih mau menjelaskan sange itu seperti ini. Nah sehingga baru ditangani. Nah itu mulai tahun 2000 pun ditangani ya, 2000 akhirnya 2003 ya. Jadi 2003 sudah bisa kita. Nah selanjutnya karena ini dikelola
dikelola oleh desa terkait apapun pengelola dagang itu jadi semua masyarakat desa adat. Sehingga dengan adanya nanti bidik masyarakat pun lingkungan, kita ada kontribusinya, mungkin tiap modalan, tiap akan modal kita kasih dana untuk modalan, sehingga dengan sendirinya ada kaitannya gitu, sehingga masyarakat tidak mengeluh. Dan aktivitas yang kita pertahankan sampai saat ini adalah nyapuh pagi. Mungkin di dunia tidak ada seperti itu gitu. Jam 4:30 kentongan Banjar sudah bunyi, Banjar sontak ke area ini bersih nyapu ya sampai jam 5:30 lah. Nah, tergantung dari setiap hari. Ke bergantian tiap 1 bulan. 1 bulan Banjar A, terus Banjar B dan sebagainya. Karena areal ini kita sucikan. Kalau untuk sekarang tinggal kita ke Banjar itu tidak bisa masuk, sehingga digantikan Banjar berikutnya. Jadi pun seperti itulah jalan. Oke, tanpa diberitahu dah tinggal antara kalian gitu jalan. Nah itu nanti berapa yang diambil dilempar itu bulan berikutnya diambil. Kalau 10 hari lagi. Nanti dengan perkembangan teknologi, informasi, kesibukan masyarakat, memang ada masyarakat beberapa kepingin gimana diserahkan seluruhnya pada pengelola gitu. Yang dari desa adat ya tetap seperti itu dulu, sehingga biar khas, ciri khas. Selain kepedulian. Karena dengan adanya guru kan rasa kedekatan itu sekilas yang saya sampaikan. Tidak hanya objek wisata Bukit Sari, kita akan kembangkan Mumbul. Ini kurang lebih sudah sampai 1 kilo, itu baru masuk ke kiri nih, ke kanan turun 100 meter udah di sana ada kolam besar yang mengairi 250 hektar sawah Subak Saneh, dan juga ada BBI, Genah beji. Itu bulan Desember sudah selesai bisa kita manfaatkan. Jadi di utamanya untuk pelastian, tulisan itu untuk menggal gunung, atraksi-atraksi budaya itu akan selalu ada. Tidak hanya kegiatan di desa Saneh, di desa lain juga. Itu juga mungkin kelompok Banjar, kelompok masyarakat, mungkin semua bisa memanfaatkan bisa. Itu sehingga ke depan itu atraksinya untuk budaya, aktivitas budaya ke upacaranya pasti akan lebih begini, itu merupakan daya tarik. Juga di Madya Mandala kita bikin pengelukatan, karena kita orang Bali dengan hal-hal seperti ini ke setiap hari itu pengelukatan, membersihkan setiap hari nih. Dan ke hal-hal seperti itu kita lakukan, kita buat, sehingga tidak selalu kita bikin yang modern gitu. Nah selanjutnya juga aktivitas di rumah kuno. Rumah kuno juga kita pertahankan. Rencananya juga di Mumbul sudah kita bikin rakit lagi biar ada pra-wedding gitu, maupun sedang kita kerjakan. Ini kelompok sadar wisata mendukung, karena mereka juga ada yang kerja di hotel, ada bagian sale juga pemasaran seperti itu, sehingga memang banyak ide-ide mereka. Nah sehingga antara kelompok sadar wisata dengan desa adat ini seperti uang, satu sisi kelompok sadar wisata, satu sisi desa adat. Karena kelompok sadar wisata organisasi ini kalau tanpa dana, ibarat kendaraan Mercy pun kalau tidak ada bensinnya nggak jalan gitu. Kita pun di kelompok sadar wisata seperti itu, sehingga di kelompok sadar wisata ide-ide kita tampung, kita kumpulkan, eksekusinya di desa. Karena nanti menyangkut masalah tanah masyarakat, tanah desa, dan juga menyangkut kepada masyarakat pada umumnya. Nah kita pun punya ide lagi gitu, bikin trekking nanti
bikin jalan di pinggir sungai gitu kayak meniru di Cina, sehingga untuk pagi hari orang mungkin tapi jalan-jalan dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan karena di pinggir sungai kan pemandangannya bagus, sehingga kita harapkan di areal desa Sange ini ya itu tujuan wisata tidak hanya di Bukit Sabi ya, sehingga secara keseluruhan kita manfaatkan. Terus sekilas informasi mengenai objek wisata Sange. Bisa niki Sange, walaupun memang dari dulu sejak yang kecil, ya beberapa kali juga pergi, mungkin pembenahan dan seterusnya luar biasa, bagus sekali dengan sistem pengelolaan. Nah mungkin mohon bisa sedikit gambaran tentang kunjungan kita tadi yang ini oleh ketua pengelola. Dan sisi lain niki yang agak ada niki menu dapurnya yang agak mengkorek sedikit. Bagaimana sih ketika Mercy perlu bensin, bagaimana pembagian bensinnya untuk Mercy dan lain sebagainya nih gitu. Mohon bisa dikorek sedikit sehingga biar bagaimanapun dul akhir dari sebuah kegiatan adalah income. Jadi ketika income-nya tidak pembagiannya katakanlah kalau disebut dengan merata kan susah juga ya. Nah, jadi tidak sesuai dengan kesepakatan gitu. Nah, tentu itu akan menjadi masalah lain gitu. Nah, gimana masalah ini pembagian itu? Terima kasih. Kunjungan dulu nih. Nggih, Swastiastu, Bapak Ibu Sami, semua niki. Yang selaku ketua pengelola, nama Titiang Imade mohon, jadi mudah diingat. Tadi sampai banyak sekali disinggung oleh Nafi Bendesa Adat mengenai perjalanan daripada objek wisata yang pernah Nafi mengalami puncak keemasan terus turun lagi dan ada beberapa kali perubahan manajemen. Dan dia selaku ketua pengelola, jadi mulai 2003 sampai sekarang. Jadi mungkin ini boleh sharing karena pada waktu objek wisata mengalami penurunan, terus kita bangkit kembali, ini memang terasa susah sekali. Nah, ini yang dari 2003 untuk data kunjungan, terutamanya asing. Jadi awal-awal itu data kunjungan 1 bulan di bawah 500 orang untuk kunjungan wisatawan asing. Karena pada waktu kita jatuh jelas jadi banyak hal yang menjadi permasalahan sehingga kita ditinggal oleh para pengunjung. Salah satunya adalah keamanan. Jadi kami bersama teman-teman di sini bagaimana caranya agar yang selama ini mereka takut ke sini dengan alasan keamanan. Jadi ini tugas berat daripada kami bersama teman-teman bagaimana kita bisa meyakinkan pengunjung bahwa mereka aman berkunjung ke objek wisata Sange. Jadi daya tariknya adalah monyet dan mereka hidup. Jadi orang asing bilang unpredictable. Jadi kita tidak bisa menafsirkan apakah monyet itu galak, apakah monyet itu jinak. Jadi ini menjadi masalah dan itu merupakan daya tarik bagi kami. Dan jadi kami berusaha bagaimana caranya agar monyet-monyet ini yang menjadi daya tarik bisa kita jamin bahwa mereka aman buat pengunjung. Jadi kita dengan pola makan teratur, terus dengan kedekatan. Jadi karena binatang itu kan karena kedekatan, terus makanan itu yang membuat tingkah laku mereka itu berubah. Jadi bisa dilihat sekarang. Jadi tingkah laku mereka boleh dibilang jinak. Jadi kita bisa meyakinkan pengunjung bahwa mereka aman ke Sange. Kita jamin mereka pasti aman. Jadi itu yang kita lakukan. Dan setelah kita evaluasi setiap bulan Bapak dan Ibu-ibu semua, jadi dari di bawah 500 orang untuk asing dari bulan ke bulan mengalami peningkatan. Dan untuk tahun ini yang bulan kemarin untuk asing kita sudah tembus 3.600 dalam 1 bulan untuk asing. Nah kalau domestik karena memang kita pasarnya domestik dari dulu, jadi kalau musim sepi saja kita bisa mendapatkan 4.000 orang per bulan gitu, dalam pada waktu musim sepi. Nah ini kalau yang namanya domestik kan ini fluktuasinya naik turun terasa sekali ya. Jadi kalau musim liburan terasa sekali naik, sepi kayak makin ini yang namanya bulan Suro, apalagi ini bulan puasa aja drastis sekali. Tapi kalau asing ini konstan, jadi tidak terlalu naik turun. Ya. Jadi Nike yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta BIMTEK mengenai kunjungan daripada wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Sange. Jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ya, ini Nike Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai tadi pertanyaan Pak Mangku. Ini bisa selaku Bendesa jadi terkait dengan pengelolaan di objek wisata Haramanku ini
khusus untuk pengelola itu sepertiga dari pemasukan. Sedangkan untuk Pemda itu 20, dari Pemda dulu 25%, sedangkan kita 75%. Sekarang terkait dengan Pemda gitu, kita harus setor 100% dulu. Berapa? 100% dulu setor. Oh, kembalikan itu. Nih, nanti kembalikan akhir bulan dikembalikan 75%. Nah, karena mulai tahun 2 tahun ya. Jadi 2 tahun. Ampuro dikit yang potong kita nganin ini penyetoran retribusi. Kalau Dumun nika kita setornya neto. Jadi setiap bulan kita misalnya beri 4 juta. Jadi setiap bulan nika kita tetap 4 juta, laku tidak laku kita harus beli 4 juta. Nah, setelah ada tim dari BPK Ibu, jadi ada temuan kan tidak mungkin bahwa setiap bulan itu seolah objek itu dipaksakan untuk Ya, beli tiket. betul. Nah, dengan Perda baru Perda baru 25 tahun 2011 ya, Bapak, ya, sekarang kita beli tiketnya bruto. Jadi kita diberikan tiket, terus nanti kita jual, terus hasil penjual itu kita store setiap hari ke BPD. Nanti akhir bulan akan ada monep dari Dinas Pariwisata Badung. Dari penjualan itu nanti dikembalikan ke pengelola sebesar 75%. Jadi kita buat kembali kayak semacam proposal, kita minta yang 75% yang menjadi bagian daripada desa adat, dan itu nanti akan ditransfer kembali. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi dirubah, kalau dulu kita yang harus bayar, kalau sekarang tiket diberikan, terus kita jual. Nah, jadi berapa laku, nanti 75% yang jadi hak pengelola itu akan dikembalikan. Jadi ada sedikit perubahan sistem saja. Yang 75% gimana pembagiannya nih? Masing-masing banjar kan tadi dijelaskan bahwasanya setiap banjar boleh dikatakan ngayah di sini gitu apa nama. Terus gimana cara pembagian fee-nya masing-masing banjar pun itu Pak? Terkait dengan tadi tersebut 25% ke Pemda, 75% ke desa adat. Nah, di desa adat tidak 75 ini di 100% kan enggak, hasil seluruhnya yang 100% itu sepertiganya kurang lebih 33 Jadi bruto ya. Itu untuk pengelola. Untuk mengelola. Oke, dengan Naviastane sistemnya di pengelola. Nah, sisanya 25% ditambah lagi 33 sekian persen, itu kan pun sisanya itu ke desa adat. Nah, di desa adat ini dimanfaatkan untuk pembangunan, untuk pendataan dan sebagainya. Nah, cuman untuk di Banjar-Banjar selaku masyarakat yang punya tanggung jawab dalam desa, nah itu setiap odalan kita kasih. Setiap odalan kalau mungkin ada pembangunan, kalau saat mungkin masyarakat kami untuk iuran pembangunan tidak ada. Itu semua ditanggung oleh desa. Demikian juga kalau ngodalan tergantung dari kas desa nggih. Sebelumnya berapa, apa itu 20 juta atau mungkin 30 juta. Ini tergantung dari nanti hasil remuk gitu. Itu setiap ngodalan baru kalau tempo hari karena kita punya LPD, kita punya BPR, kita punya LIKI. Kalau BPR dan LPD biasanya dari hasil dividen itu sudah dibagi ke Banjar-Banjar gitu. Sehingga di Banjar dipakai untuk membangun dan sebagainya. Pada waktu dapat modalan, gas nggak ada gitu. Sehingga sistemnya kita rubah. Gitu. Setiap akan modalan ya kita kasih dana. Sehingga dia merasakan gitu, bahwa itu dimanfaatkan untuk itu. Kalau di kelompok sadar wisata, anggotanya mungkin sebagian dari Projuru, Projuru itu dapat direksi pouring 5% dari hasil dikri, 5% ke Projuru. Sedangkan kelompok sadar wisata yang lain karena dia selaku masyarakat yang memang peduli tentang kewisataaan, kan ada nabi-nabi gitu. Tidak ada gitu. Dia betul-betul hanya karena dia kebanyakan ampun punya ini ya, kita beda ini dan sebagainya. Maaf kan Pak, kembali ke pengelola. Jadi
tanggung jawab pengelola ini sebatas manajemen, tapi karena kebersihan sudah masyarakat kan, ada tanam menanam dan lain sebagainya, tapi ini tanggung jawab. Apakah hanya manajemen saja dan dapat sepertiga itu? Puniki Pak Mangku, yang selama ini kami lakukan karena kami adalah masyarakat Sange, jadi kami tidak harus berpikir bahwa kami mengurus manajemen saja, karena pada prinsipnya bahwa objek itu akan menarik apabila ada beberapa sisi yang memang kita betul-betul perhatikan. Pertama adalah kebersihan. Jadi walaupun ada petugas dari desa, jadi Banjar, jadi yang setiap hari melakukan kebersihan, terus kami juga punya 6 orang petugas kebersihan, ditambah juga pengelola. Jadi kami setiap hari pagi baru datang, kami akan melakukan pembersihan di areal yang memang tidak terjangkau oleh masyarakat Banjar. Sampai juga kami kan paginya itu kan tamu baru datang, kita harus memang betul-betul memperlihatkan sesuatu yang bersih. Jadi tiap hari pagi kita bagi, kebetulan kami ada section-section, jadi kami bagi, ada yang tugas nyapu, ada yang tugas kebersihan di toilet, ada yang di loket, ada yang petugas memungut sampah plastik. Jadi kami setiap hari seperti itu Pak Mangku, sebelum tak ada tamu datang. Jadi seperti itu. Jadi kami tidak harus cuma di manajemen saja. Jadi karena inilah area yang sangat luas dan kami adalah masyarakat Sange, apapun kami harus lakukan untuk kemajuan objek wisata kami. Jadi seperti itu Pak. Keberlanjutan. Tinggi. Teman-teman yang lain mungkin ada ini. Ya, kita bisa ini ada masyarakat yang karena objek wisata Sange itu kan pernah terpuruk. Mungkin untuk menyadarkan masyarakat kembali itu kan agak susah. Karena masyarakat kita misalnya di Kilimantan banyak, dari mana dia betul-betul bisa peduli lagi kepada objek wisata ini. Cara menyadarkan masyarakat seperti itu nanti ya dari desa tadi. Jika pun karena merasa pun bahwa dampak pariwisata yang tempoh hari mereka nikmati gitu, akhirnya turun terpuruk tahun 98 Oktober 98 yang ada Bendesa, akhirnya kita ide-ide seperti itu dan ditanggap oleh masyarakat. Tahun 98 akhir yang ini mengeluarkan ide-ide untuk pengembangan, akhirnya tahun 99 ampun ditanggapi oleh masyarakat. Berarti keterpurukan itu karena dia merasakan memang ini harus dimaksimalkan ya, untuk hal-hal yang nanti yang lebih bisa dinikmati seperti ini ke. Dan juga kita pun terkait dengan karena pada waktu ini ke pembebasan jalan yang sempit dan bahkan tidak ada jalan menjadi 9 meter. Jadi bayangkan memang banyak sekali Nabi godaan pada waktu itu, ada yang memang tidak setuju. Nah cuman kita kerjasama dengan Pemda BPU, kita akan buat seperti ini, kita sampaikan di masyarakat, jalannya seperti ini kita patok, nanti kita bersama dengan PU kita turun, kita patok, kita kasih waktu 10 hari, kalau mungkin ada yang mungkin tidak setuju menolak silahkan laporkan tiang selaku Bendesa. Kalau enggak berarti setuju akan di bulldozer gitu. Dan tembok-tembok yang kena, pelinggih yang kena kita bayar seperti ini gitu. Solusinya akhirnya di hari ke-11 ampun kita kontak PU, di hari ke-11 kita kontak, hari 12 ampun kerja dia gitu. Nah, sehingga pemadatan dan sebagainya berlanjut terus ke jadi sudah menikmati sekarang makin hasilnya masyarakat begitu. Termasuk di pengembangan Bumbul pun ada tanah Banjar yang kita pakai, mereka sadar memberikan seperti itu. Ampun merasakan manfaatnya. Merasakan manfaat positif. Sadar. Kendala mungkin tempoh hari karena sebagian milik pribadi tempoh hari, sehingga pribadi ini mengelola dia warung banyak. Memiliki warung-warung. Di sana juga ada tanah desa dimanfaatkan ya dibagi 5 gitu. Akhirnya pada waktu itu bermunculan ampun bentan 100 warung gitu. 100 warung. Si penataan malih kita. Akhirnya gimana kalau itu 1 hektar umpama diparkir kita gini kan
wis sudah wis akhirnya kita buatlah kelak-kelok sehingga kita harapkan semua sadar secara teori tamu berkunjung terus putar keluar akhirnya Diki pun kendala sekarang kendalanya gimana ibu yang mungkin mereka berduit ampun kan mau jalan jauh jadi sehingga ini pusat objek sudah dilihat pusatnya dia kembali sehingga kita tertinggal juga karena kepentingan juga karena tidak adanya tapi kesepakatan harga gitu. Sulit sekali nggak yang depan kan sulit sekali kalau memang pokoknya kan kita angkat sekian persen net ya, tidak bisa turun tuh kita tidak dikit jor-jor kadang-kadang sing lah tipis yang belum libas kadang pokok deket dikit nah sehingga ini masalah kendala sehingga dagang minuman dalar turun ya ojang ngapun nguin nah maka kita pemikiran gimana kita satukan itu kita bikin yang bagus jadi kita satukan sehingga harga tetap tidak ada kompetisi sehingga akhirnya dia menikmati demikian juga ring warung maunya ke depan ini kita pusatkan ring parkir gitu kita bikinlah satu warung sehingga mereka punya saham bisa posisi milik pribadi Niki yang yes, kami pribadi tapi tanahnya tanah desa nih ke tapi dia membangun berapa kios ke 71 ke 24 itu kalau bisa tiang ini Dumun pernah kita mengarahkan seperti Niki ring alas kedatangan barangkali sistem pengaturannya adalah mereka diatur mau berbelanja jadi tamu siapa yang mau dapat mengantar tamu makin diarahkan misalnya ke kios A berikutnya akan ke kios B intensi diarahkan cuman ya belanja dan tidak belanjanya Niki masalahnya Niki dan sulit kita mengarahkan tamu kan begitu belanja kan sulit kita mengarahkan itu yang persoalannya makanya jangan coba nanti kita rembuk ya bagaimana solusi kita bikin satu warung sehingga dia yang aku Diki sebagai pemegang sahamnya lah kios itu kalau gitu karena makin Diki kita susah mengatur susahnya gimana mereka sebagian berkepentingan di sana sedangkan sebagian objek lagi yang memiliki daya tarik sebelah barat ini tidak kita jual gitu. Sehingga kalau memang terpusat di parkir silahkan dia mau kemana gitu itu namanya nah, kita coba karena mengajak masyarakat ini memberikan pemahaman pembersihan kan pelan-pelan gitu kalau dia sudah merasakan seperti ini ya mungkin mudah-mudahan nanti bisa kita arahkan barangkali bentar lagi ya sharing mungkin yang baik di sana Tidak ada masuk. kalau Pandai Pendawa Panca Pendawa? Panca Pendawa. mau berkembang yang tertarik dengan konten bakingnya jadi adat Niko berperan ya betul Nah, kalau di tiang kan kita belum mungkin ini menjadi pemikiran buat kita nanti ke depan. Karena memang kalau kita tanpa di backup oleh yang berwenang di desa itu makanya kalau kita lihat kalau Pok Darwis itu di backing oleh desa adat Nah. cepat dia berhasil nggih niku pun kadang-kadang desa adat kan banyak yang berpikir apa sih kontribusi Pok Darwis Kontribusi. kepada desa seperti kita nggih jangankan kontribusi uang kalau Pok Darwis sudah jalan aman bersih itulah manfaat sebenarnya Nggih. dari desa adat niki menggali niki yang tiang mau juga niki ya kalau biasanya dia salah satu contoh niki. jadi kadang-kadang kan antara penjuru adat, penjuru dinas dengan pengurus di kita nyambung makanya perlu ada pembinanya nih ke Iya. adatnya nah sehingga sekali wawu tak jalan karena dana ternyata sumber dana tidak ada makanya mungkin kan kita ada yang Podarwis tidak punya dana
Bank desa punya, sadar punya dana itu ya kita. Karena mau yang nak kena kencarana limang banyak yang 12 tahun udah punya bersih yang sabun bagian yang aparatnya susah gitu. Ini limang banyak dikinya kompak itu kan prestasi betul dari desa adat. Tapi kadang-kadang dike berat. Oke. Siap nggak ya? Siap lah ya. Kalau yang satu sepakat limon Oke, kan kalau patah kan Kalau hutan ini ke 10 ditambah 14 hektar. coba Tapi kan ini kan Medan Pura, tapi Bukit Sari Wasari. Terus seandainya wonten pemedak mriki mate sesajen tidak pernah kenten bojok-bojok untuk mengganggu sajen. Jadi selama Napi ini tindakannya. kan dan artinya kan Bapak ini bisa dilihat. Oh. Jadi monyet ini kan pinter dia Pak. Jadi dia bisa membedakan mana pengunjung, mana memang orang dari sini yang mau Madura. Bayang ya. Dan monyet itu kalau misalnya kamu ini baru datang ya, otomatis nanti itu kan bisa monyet itu. Yo aja maro Kalau bisa kamu sama datang dari dalam mungkin kan ringan. Jadi monyet itu tahu dia bahwa orang baru datang pasti buat makan dan harus disapa gitu. Jadi Dika dah uniknya, memang guru Dika memang galaknya Dika Pak. Setiap orang datang ke serbu. Jadi ini memang tugas berat sih emang awal-awal yang 2 tahun bisa tapi monyet Dika ada perubahan karakter. Ini dalan kedua monyetan badi ke pulau. Ya, ada. Karena satu banjar gitu. Otomatis. Monyet aja. Banjar, mau Banjar ya? Satu banjar dong ngosan ke bojong ke pulau. Bareng mau Banjar Mas ya. Yang gua lawas ya. Oh, gua lawan. Jawab abang Nabi serang Pak Mangkun jarang kan ya? Kan ikut juga bintang. Buat kene. WC-nya udah bagus sana. Aduh. Belum dia mau gas minggu niki melasti. Jadi ki, kau ngarian WC kok. Udah sadat bikin. Ya. apa parkan bercok gitu. Oke, silakan Pandawa. Nah, Ini. sering dari desa ada? Kalau tiket masuk kayak gitu kan ke pemerintah dia dulu 100% kayak gitu. Misalnya sekarang kalau ada kegiatan kayak pre-wedding itu mungkin di sini itu juga langsung pemerintah atau Ya sendiri bisa pengelolaan. kita bijaksanai. Tapi sekarang kita pakai tiket. Tiketnya yang disetor ya. Berapa orang kita tiket? Oh, sistem tiket. Tetap tiket. Tetap tiket. Nah, yang option itu untuk desa nih, tambahannya itu. Tambahannya untuk bisa kan. Wah, ini contoh weddingnya. Hampir tiap hari sekarang ada. Awal-awalnya yang tahun 2010 pertama kali ada prawedding dan kita yakinkan mereka aman dan ternyata aman, terus jadi mereka yang melakukan. Awal-awalnya kita tidak ada target buat mereka ini harus bayar berapa. Setelah berjalan ini baru dari 2015 awal yang kenakan dulu dan terus karena masukkan dari mereka karena ini kan sifat mereka bisnis Pak dikenakan saja uang yang tidak Tiket masalah yang 10.000 udah mesti. tiket 10.000 terus bisa 15. Kalau di Nah, lot. Uluwatu Berarti itu domestiknya 15 terus asingnya 30. Di tahun ini naik pertama Dayun 19 20. Kabupaten Tergantung kabupaten. provinsi kan pembinaan saja. Untuk misalnya setiap kalau mau peningkatan untuk meningkatkan kita usul gitu. tiap 3 tahun boleh 3 tahun. Praweddingnya berapa? 200. 200. Wajib. Macam-macam ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Kalau di Cina, hampir tiap hari ada sudah dapat. Itu yang semua tiga dah.
tukang foto. Nah memang masalah nih maksud menggurui yang level mereka wanita dilarang memegang monyet. Bus. Bawahnya itu ada datang bulan. Maksudnya yang datang bulan Siswa. bisa memegang monyet. oh ini Berarti ini ya kita lakukan sehingga kunjungan tamu yang terdata tidak real. Jadi yang datang bulan. Sesuai kalau memang kita tambah nanti kita yang Jadi kita efisien tiang. makanya di hari nah dulu kita restoran tapi dana ke Pemda ya kenapa kok sange turun drastis karena tempo hari kan kita catat nih tiap bus itu berapa isi 50 55 gitu ya sekian kita masukkan kita ambil mungkin 200.000 gitu Kita kasih diskon tuh diskon anak-anak kalau enggak seperti itu enggak ada Ya, nah kita sebagai pengelola harus luas, ingat penting saklek. Daso pengdaso sih gitu. Kadang-kadang ayam saklek ada pengelola kita gitu. Ya dapat kawan yang diajak ke Korea Selatan kemarin yang dapat itu ya yang lihat itu setiap apapun sehingga makin udah tiap kepala ya 5.000 ya salah nyaman dan abang kamu sehingga dia bawa 2 orang sampai 5-6 orang kan lumayan Demo nih mungkin foto ini. Hello, we are here in Bali and we have a nice trip today and we're feeling very well. It was very beautiful. We see a lot of things. We've seen stone carving, we've been on the rice field and we've been at the temple. It was very beautiful. Now we are in traditional Indonesian clothes from this area. It's very beautiful. All the people are very nice to us and we did some good things and we eat. We make our own food, real traditional food from Indonesia. And we loved it. We had a beautiful time. It was very nice to be here. Kami sangat berbahagia sekali kedatangan tamu dari Belanda yang datang ke homestay kami yang ada di Desa Batu Bulan. Sampai jumpa jalan-jalan desa wisata berikutnya.